Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami kelompok akan memaparkan hasil analisis tes riase kami dari mata kuliah Asesmen Bimbingan dan Konseling Tes dan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD, yang beranggotakan saya sendiri, Natia Salsa Alimah, dan Rozali Padilla, dan Rizka Zahara. Kita masuk ke artikel yang pertama. Artikel pertama berjudul Riasek Need Assessment Peserta Didik dalam Bingkai Kurikulum Merdeka Belajar. Oke, dalam konteks kurikulum merdeka, guru bimbingan dan konseling memerlukan instrumen yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Artikel ini mengkaji relevansi Riasek sebagai alat asesmen kebutuhan di satuan pendidikan. Artikel ini bertujuan mengkaji penggunaan instrumen Riasek oleh guru BK serta hal-hal yang perlu diperhatikan saat menganalisis data peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Riasek dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program bimbingan karir berdasarkan tipologi Holland. Namun, hasil asesmen tidak boleh diposisikan sebagai patokan mutlak. Instrumen ini perlu diintegrasikan dengan data kepribadian, aspirasi, dan informasi pendukung lain dari siswa. Prinsip operasional yang diusung meliputi validitas instrumental, kontekstualisasi, budaya, serta pendekatan yang bersifat informatif bukan deterministik. Materi yang dirujuk mencakup 6 tipe Holland, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional, sesuai panduan implementasi BK pada tahun 2022. Secara kritis, karena penelitian ini menggunakan metode studi literatur tanpa data empiris lapangan, temuan yang dihasilkan masih bersifat konseptual. Diskusi mengenai prosedur validasi, silang antar instrumen, dan dampak psikologis labalisasi terhadap siswa dengan profil minat minoritas belum mendapatkan perhatian memadai. Artikel ini memberikan landasan teoritis yang relevan dengan kebijakan pendidikan terkini. Implementasi Riasek yang efektif memerlukan pelatihan berkelanjutan bagi guru BK agar asesmen karir dapat mendukung perkembangan holistik peserta didik. Nah, itu tadi analisis dari artikel pertama. Lanjutnya kita akan mendengarkan presentator kedua yang akan menjelaskan artikel kedua. Kepada Rizka dipersilahkan. Pada artikel kedua, berjudul Implementasi Tes Riasek dalam Mengidentifikasi Minat Karir Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, pada pemahaman profil minat dan karir siswa di wilayah Indonesia Timur masih terbatas. Nah, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tes Riasek untuk mengidentifikasi minat karir siswa SMK. Dengan sampel 40 siswa melalui konvenience sampling. Melalui konvenience sampling, hasil tes menunjukkan dominasi tes enterprising sebanyak 32,5%, diikuti sosial 25% dan realistik 22,5%. Ditemukan 29 kombinasi tipe minat yang dikelompokkan ke dalam 14 kategori interpretatif. Pada prinsip yang digunakan mengandalkan kode 3 huruf, yaitu Holland, di mana huruf pertama dianggap paling berpengaruh terhadap pilihan karir, dilengkapi analisis tingkat dominasi tinggi, sedang, dan rendah. Nah, instrumen yang dipakai berupa tes Riasek versi bahasa Indonesia dengan 108 butir pernyataan ya atau tidak. Secara kritis, ukuran sampel yang kecil dan teknik sampling yang tidak acak membuat hasil sulit digeneralisasi. Tidak ada pembahasan mengenai uji validitas, konstruk, reliabilitas, maupun adaptasi budaya instrumen dalam konteks lokal Papua. Nah, analisis yang digunakan juga bersifat deskriptif, murni tanpa uji statistik inferensial. Meski terdapat keterbatasan metodologis, temuan ini memberikan gambaran awal yang bermanfaat bagi sekolah. Nah, penelitian ini selanjutnya disarankan melibatkan sampel lebih representatif dan menyertakan validasi psikometrik instrumen. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka atas penjelasannya.
tentang artikel yang kedua. Nah, artikel yang ketiga akan dijelaskan oleh Roseli Fadila. Kepada Roseli dipersilahkan. Baik, artikel ketiga mengenai pemetaan minat, bakat, dan karakter berbasis Riasek sebagai acuan peminatan lintas mata pelajaran pada jenjang SMA Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi siswa SMA untuk memilih mata pelajaran lintas minat. Cahyono dan Patmi 2023 menawarkan pendekatan pemetaan berbasis Riasek untuk mendukung keputusan peminatan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui hasil potensi minat, bakat, dan karakter siswa menggunakan teori Riasek sebagai acuan penentuan peminatan lintas mata pelajaran. Dari 208 siswa kelas X yang diteliti, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memilih mata pelajaran yang selaras dengan profil Riasek mereka, meskipun terdapat sebagian kecil yang menunjukkan ketidaksesuaian. Prinsip yang dikembangkan menekankan kolaborasi multipihak, integrasi asesmen Riasek dengan instrumen lain seperti rencana karir dan prestasi akademik, serta pentingnya konseling individual ketika terjadi perbedaan hasil. Instrumen yang digunakan berupa angka 42 item dengan teknik checklist. Secara kritis, pengolahan data yang hanya mengandalkan tabulasi dasar tanpa uji signifikansi atau analisis multivariat membatasi kedalaman interpretasi. Tidak ada diskusi mengenai kemungkinan bias respon siswa atau implikasi etis dari penggunaan hasil asesmen dalam pengambilan keputusan peminatan. Artikel ini memberikan kontribusi praktis yang relevan dengan kebutuhan kurikulum merdeka. Penelitian lanjutan perlu menyertakan analisis statistik lebih komprehensif dan kajian longitudinal untuk memperkuat daya inferensial temuan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Roseli atas penjelasannya. Baik, itu tadi adalah tiga artikel yang sudah kami analisis. Selanjutnya akan saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.